Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, segala puji kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa membahas sedikit banyaknya tentang filsafat ilmu dengan tema hakikat pengetahuan. Selawat dan salam kita berdoa kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat pengetahuan. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut, ya, silahkan hidupkan tombol lonceng dan tolong di subscribe agar situs ini semakin berkembang dan bermanfaat, serta kita mendapatkan informasi yang lebih. Ya. Dan nanti silahkan bagikan dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga kita mendapatkan amal jariah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hakikat pengetahuan. Ya. Ada beberapa pembahasan nantinya yang akan kita bahas. Yang pertama adalah apa definisi dan jenis pengetahuan itu. Yang kedua, hakikat dan sumber pengetahuan. Yang ketiga, apa perbedaan ilmu dan pengetahuan. Dan yang terakhir, apa aspek yang melandasi ilmu dan pengetahuan. Baik, kita masuk ke yang pertama, membahas tentang apa definisi dan jenis pengetahuan. Yang pertama, definisi hakikat pengetahuan. Di pengetahuan secara etimologi, ya, berasal dari kata Inggris yaitu knowledge. Ya, secara terminologi, ya, pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadarannya sendiri. Nah, jadi itulah pengetahuan. Proses, ya, kehidupan yang diketahui oleh manusia secara langsung dari kesadarannya. Jadi apapun proses-proses yang diketahui oleh manusia secara langsung itu pengetahuan. Ya, misalkan ada orang yang bertani, ya, dia memiliki pengetahuan daripada proses bertani, misalkan bagaimana cara bercocok tanam yang baik, bagaimana cara menjaga tanaman yang baik, menyiram dan segala macam, bahkan sampai nanti memetik. Itu bagian daripada pengetahuan. Itu proses dia. Itu yang pertama. Sementara Aristoteles mengatakan pengetahuan itu bisa didapatkan berdasarkan pengamatan dan pengalaman. Jadi pengetahuan itu, ya, memang banyak didapatkan dari pengamatan dan pengalaman. Maka ada istilah yang mengatakan, ya, pengetahuan itu, ya, berasal dari pengalaman atau guru yang mengajarkan. Maka ada istilah orang Minang itu alam takambang jadikan guru. Ya. Alam semesta ini menjadi guru. Ya, kita mengamati, kita memperhatikan, dan kita mendapatkan pengetahuan dari sini. Nah, itu dulu. Jadi pengetahuan itu merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menuturkan apabila seseorang mengenal sesuatu. Jadi kalau kita mengenal sesuatu, ya kita katakan, ya, saya tahu itu. Misalkan ada orang yang bertanya, bagaimana cara memperbaiki mesin ini. Kita tahu, ya kita katakan, oh, saya tahu itu karena kita mengenalnya. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, apa jenis-jenis pengetahuan? Ya. Apa bentuk-bentuk dan macam-macam pengetahuan? Menurut Plato, jenis pengetahuan itu dibagi menurut tingkatan-tingkatan pengetahuan sesuai dengan karakteristik. Ya. Di
Di antaranya menurut Plato adalah yang pertama pengetahuan aikasia atau pengetahuan khayalan. Ya. Jadi pengetahuan yang didapatkan oleh seseorang dari khayalan. Di pengetahuan yang objeknya berupa bayangan atau gambaran. Jadi kalau pengetahuan aikasia atau pengetahuan khayalan itu memang objek itu khayalan atau gambaran-gambaran. Nah, dia berkhayal kan. Kalau begini, begini. Atau kalau gambarannya seperti ini, nah ini yang akan jadi. Nah, itu namanya aikasia. Ya, berasal dari gambaran ya atau bayangan. Jadi pengetahuan ini isinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan kesenangan atau kesukaan serta kenikmatan manusia. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menurut Plato, jenis pengetahuan itu adalah pistis. Ya, pengetahuan pistis atau substansial. Di pengetahuan substansial itu maksudnya pengetahuan mengenai hal-hal yang tampak dalam dunia nyata atau hal-hal yang dapat diindrai langsung. Jadi pengetahuan substansial itu ya pengetahuan yang dapat diamati secara langsung. Ya. Jadi pengetahuan yang tidak khayalan, yang dilihat, yang dipanca indrai. Apakah dia dilihat, diamati dan segala macam cepat, dia bisa langsung ya. Jadi bisa diamati secara langsung. Namanya substansial. Di objeknya biasanya atau objek pengetahuan pistis ini biasanya disebut dengan zoya, ya karena isi pengetahuannya semacam itu mendekati suatu keyakinan. Jadi ya, biasanya pengetahuan substansial ini ya hampir mendekati kepada kebenaran, ya, karena objeknya langsung dan dapat dilihat. Oke, yang ketiga menurut Plato pengetahuan itu adalah dianoia atau matematik. Ya, pengetahuan ini ya tingkatan yang ada dalamnya sesuatu yang tidak hanya terletak pada bagaimana cara berpikir. Ya. Jadi contohnya yang dituturkan oleh Plato tentang pengetahuan ini, para ahli matematika atau geometri misalkan, di mana objeknya adalah matematika, yakni sesuatu yang harus diselidiki dengan akal budi dengan melalui gambar-gambar, diagram, ya. Lalu ditarik hipotesisnya. Nah, jadi pengetahuan dianoia ini lebih mendalam lagi sebenarnya, ya. Tidak hanya terletak bagaimana cara berpikirnya, ya, tapi lebih daripada itu. Nah, itu disebut dengan pengetahuan dianoia, ya. Ya, ini menurut Plato ya. Baik. Selanjutnya, yang keempat menurut Plato adalah pengetahuan gnosis atau filsafat. Jadi Plato menerangkan tentang pengetahuan ini hampir sama dengan pengetahuan pikir, tapi tidak lagi menggunakan pertolongan gambar, ya, atau diagram, melainkan dengan pikiran yang sungguh-sungguh abstrak. Nah, jadi pengetahuan filsafat ini lebih dalam lagi sebenarnya, karena dibantu oleh pikiran yang sungguh-sungguh, ya. Pikiran yang abstrak, ya, yang sungguh-sungguh sekali. Itu lebih kepada gnosis atau filsafat. Tujuannya adalah untuk mencapai prinsip-prinsip utama yang isinya hal-hal yang berupa kebaikan, kebenaran dan keadilan. Jadi ending daripada tujuan pengetahuan filsafat itu memang seperti itu, mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran, ya. Itu yang diungkapkan oleh Plato. Kemudian jenis-jenis pengetahuan melalui atau menurut Burhanuddin dapat dilihat mungkin di makalah ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat dan pengetahuan agama. Jadi pengetahuan biasa itu pengetahuan yang dalam filsafat dikatakan dengan istilah common sense, ya, dan sering diartikan dengan good sense, karena seseorang memiliki di mana ia menerima secara baik. Itu biasa. Yang kedua pengetahuan ilmu, ya, ilmu dapat ilmu dapat merupakan sesuatu metode yang berpikir secara objektif, ya. Tujuannya untuk menggambarkan dan beri makna terhadap dunia faktual. Yang ketiga pengetahuan filsafat, ya, pengetahuan manusia itu ada 3, yaitu pengetahuan sains, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan mistis. Pengetahuan filsafat adalah pengetahuan yang berdasarkan logika.
pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang bersifat kontemplatif dan spekulatif ya. Nah, itu. Spekulatif, mohon maaf. Nah, jadi itu yang ketiga. Yang keempat menurut Burhanuddin ini pengetahuan agama. Jadi pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Nah, jadi pengetahuan agama ini adalah pengetahuan dari Allah atau dari Tuhan yang kita terima dari Nabi dan Rasulnya. Ya, karena Nabi dan Rasul adalah utusan daripada Allah dan Tuhan. Jadi pengetahuan agama ini bersifat mutlak dan wajib diyakini oleh pemeluk agama. Jadi pengetahuan agama ini bersifat mutlak ya, dan wajib diyakini. Apalagi kita orang Islam, ya sami'na wa ata'na, kita wajib mendengar, kita wajib mentaati. Ya karena itu mutlak berasal dari Yang Maha Kuasa. Baik, itu yang poin A-nya. Yang kedua, apa hakikat dan sumber pengetahuan? Ya, hakikat pengetahuan. Ada dua teori untuk mengetahui hakikat pengetahuan itu. Yang pertama adalah teori realisme, yang kedua teori idealisme. Ya. Apa yang dikatakan teori realisme? Teori ini mempunyai pandangan realistis terhadap alam. Jadi teori realisme itu ya pandangan realistis terhadap alam ini. Pengetahuan menurut realisme adalah gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada di dalam nyata, baik dari fakta ataupun hakikat. Jadi dapat kita fahami memang hakikat pengetahuan realisme ini sesuatu yang nyata dari alam ini. Ya, jadi gambaran-gambaran yang sebenarnya dari apa yang ada di alam ini, itulah pengetahuan realisme. Ya. Jadi dapat juga digambarkan bahwasanya pengetahuan ini atau gambaran yang ada dalam akal adalah dari yang asli yang ada di luar akal. Jadi apa yang kita lihat itu lalu kita masukkan ke dalam akal, nah itulah dia yang sebenarnya. Itu yang dikatakan dengan realisme, sesuai dengan kenyataan. Lalu ada idealisme. Di ajaran idealisme yang menegaskan bahwa untuk mendapatkan pengetahuan yang benar sesuai dengan kenyataan adalah mustahil. Ya, jadi pengetahuan adalah proses psikologis yang bersifat subjektif. Oleh karena itu pengetahuan bagi seseorang idealis hanya merupakan gambaran subjektif tentang realistis. Jadi subjektif dipandang sebagai suatu yang mengetahui, yaitu orang yang membuat gambaran tersebut. Karena itu pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran, yang diberikan hanya gambaran menurut pendapat dan penglihatan yang mengetahui. Jadi idealisme ini lebih dalam lagi. Dia mengatakan ya pengetahuan yang kita dapatkan itu bukan yang sebenarnya, tapi itu adalah gambaran saja, gambaran yang subjektif saja katanya. Ya, karena menurut mereka pengetahuan menurut teori ini tidak menggambarkan hakikat kebenaran. Jadi yang ada di kita dapat itu kan bukan hakikat kebenaran, ya. Yang diberikan adalah gambarannya saja menurut pendapat atau penglihatan orang yang mengetahui. Jadi kalau dia melihat, kalau dia mengetahui, itu bukan hakikat keilmuan, tapi itu adalah gambarannya saja dari apa yang didapatkan oleh inderanya. Itulah yang dikatakan dengan idealisme. Baik, apa sumber-sumber pengetahuan? Ya. Dalam hal ini ada beberapa pendapat tentang sumber pengetahuan. Antara lain adalah empirisme, ada rasionalisme, ada intuisi, dan ada wahyu. Oke. Yang pertama kita masuk kepada empirisme. Di empirisme itu adalah aliran dalam filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan bersumber dari pengalaman. Jadi empiris atau empirisme itu adalah ada suatu kelompok atau aliran di filsafat itu yang mana mereka mengatakan sumber segala sesuatu dari pengetahuan itu berasal dari pengalaman. Ya, jadi itu kaum empirisme namanya. Sehingga mengenal indrawi merupakan pengenalan yang paling jelas dan sempurna. Jadi apa yang kita kenal ya atau apa yang kita ketahui ya itu namanya pengetahuan yang bersumber daripada pengalaman, empirisme. Ya. Yang kedua rasionalisme, rasional ya. Aliran ini menyatakan bahwa akal adalah dasar kepastian pengetahuan. Jadi bagi kelompok ini adalah akal segala-galanya. Jadi akal itu merupakan dasar kepastian pengetahuan.
pengetahuan diukur dengan akal. Ya, jadi pengetahuan itu diukur dengan akal. Di manusia memperoleh pengetahuan melalui kegiatan merangkap objek. Jadi para penganut rasionalisme ini yakin bahwa kebenaran dan kesesatan terletak dalam ide. Bagi mereka adalah ide, ya, atau akal. Itu yang kedua. Yang ketiga, sumbernya adalah sumber pengetahuan itu intuisi. Intuisi, ya, adalah hasil dari revolusi pemahaman yang tertinggi. Ya, kemampuan ini mirip dengan insting, tapi berbeda dengan kesadaran dan kebebasannya. Jadi pengembangan kemampuan ini memerlukan suatu usaha. Ia juga mengatakan bahwa intuisi adalah suatu yang pengetahuan yang langsung, yang mutlak, dan bukan pengetahuan yang nisbi. Ya, intuisi bersifat personal dan tidak bisa diramalkan. Jadi memang intuisi ini bagi kelompok ini memang intuisi merupakan pengembangan, ya, atau kemampuan tertinggi yang memerlukan suatu usaha. Ya, ia juga mengatakan intuisi adalah suatu pengetahuan yang langsung. Jadi, oke, itu yang ketiga. Yang keempat, sumber pengetahuan adalah wahyu. Wahyu adalah pengetahuan yang disampaikan oleh Allah kepada manusia lewat perantara para nabi. Ya, para nabi memperoleh dari Tuhan tanpa upaya, tanpa berusaha, ya, tanpa memerlukan waktu untuk memperolehnya. Wahyu Allah berisikan pengetahuan baik mengenai kehidupan yang terjangkau oleh pengalaman seperti latar belakang dan tujuan penciptaan manusia dan segala macamnya. Itu yang keempat. Baik, kita masuk ke poin yang C. Apa perbedaan ilmu dan pengetahuan? Apa beda ilmu, pengetahuan? Ini ilmu, ini pengetahuan. Baik, kita masuk dulu ilmu. Ilmu itu sebagai atau sebahagian pengetahuan bersifat koheran, empiris, sistematis, dan dapat diukur dan dibuktikan. Ya, berbeda dengan iman. Jadi ilmu itu beda dengan iman. Kalau iman yaitu pengetahuan yang didasarkan atas keyakinan kepada yang gaib dan penghayatan serta pengalaman pribadi. Jadi sebelum kita masuk ilmu dengan pengetahuan, ilmu adalah sesuatu yang dapat diukur, ya, dan dapat dibuktikan. Sementara iman adalah pengetahuan yang didasarkan atas keyakinan. Kita beriman kepada Allah artinya kita yakin kepada Allah. Kita beriman kepada hari akhir, kita maksudnya kita yakin kepada hari akhir. Baik. Berbeda dengan pengetahuan, ya. Ilmu tidak pernah mengartikan kepingan pengetahuan satu, ya, putusan tersendiri. Sebaliknya ilmu yang menandakan seluruh kesatuan ide yang mengacu ke objek, ya, baik. Atau mungkin bisa kita perdalam dengan menjelaskan pengetahuan dulu. Kalau ilmu kan sudah tadi. Pengetahuan itu merupakan hasil tahu. Dan ini terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Yang mana penginderaan ini terjadi melalui panca indera manusia. Nah, jadi kalau ilmu sesuatu yang dapat diukur dan dapat dibuktikan. Tapi pengetahuan itu adalah hasil dari tahu kita. Dan ini terjadi setelah seorang melakukan penginderaan. Jadi artinya pengetahuan itu adalah hasil daripada apa yang diamati oleh seseorang atau apa yang dia tahu tentang segala sesuatu. Misalkan setelah dia pelajari, setelah dia inderai sekian lama, sehingga dia tahu. Itulah pengetahuan. Ya, misalkan seorang petani, dia tahu bagaimana caranya menanam padi yang baik, padi yang menghasilkan maksimal dan segala macam. Nah, dia memiliki ilmu, lalu dia sudah indrai, artinya sudah dia dalami itu sehingga menjadi pengetahuan baginya. Itu maksudnya. Dalam pengertian ini, ya, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan indrawi. Sudah diamati. Oh, jadi kalau menanam ubi singkong ini, kalau diberikan atau dibuat lubang yang dalam, oh ternyata agak susah nanti ketika memanennya atau isinya kecil-kecil. Itulah pengetahuan. Atau misalkan, oh, ubi singkong ini bagusnya ketika ditanam agak dimiringkan dan tidak didalamkan timbunan batangnya itu, sehingga nanti ubi itu akan banyak menjalar, isinya besar-besar, panjang, dan itu akan mudah ketika dipanen. Itu kan pengetahuan.
Itu maksudnya. Oke. Jadi pengetahuan yang lebih menekankan pengamatan dan pengalaman, ya, yang dikenal sebagai pengetahuan empiris. Oke. Ini dapat kita pahami ya, baik. Lalu perbedaan ilmu dan pengetahuan itu di mana? Untuk lebih spesifik dan jelasnya kita lihat di sini. Ilmu adalah kerangka. Jadi ilmu itu kerangka. Ilmu itu merupakan kerangka konseptual atau teori. Jadi ilmu itu merupakan kerangka teori saja yang saling berkaitan, yang memberikan tempat pengkajian dan pengujian secara kritis dengan metode ilmiah oleh ahli-ahli lain dalam bidang yang sama. Dengan demikian bersifat sistematik, objektif, dan universal. Jadi ilmu itu memang sebagai teori yang saling berkaitan dan memberikan tempat pengkajian di luas. Ya. Sedangkan pengetahuan adalah hasil pengamatan, sementara pengetahuan itu hasil, ya, hasil daripada pengamatan. Nah itu, jadi pengetahuan itu hasil dari pengamatan yang bersifat tetap karena tidak memberikan tempat bagi pengkajian dan penguji secara kritis oleh orang lain. Dengan demikian tidak bersifat sistematik dan tidak objektif. Nah, itu bedanya kalau ilmu bersifat objektif dan sistematis, sementara kalau pengetahuan tidak bersifat objektif dan tidak universal. Ilmu adalah sesuatu yang dapat kita peroleh melalui proses yang disebut pembelajaran, atau dengan kata lain hasil dari pembelajaran. Berbeda dengan pengetahuan yang kita peroleh tanpa melalui proses pembelajaran. Oke. Yang terakhir, poin D, aspek-aspek yang melandasi ilmu dan pengetahuan. Jadi apa saja aspek-aspek yang melandasi ilmu dan pengetahuan? Yang pertama namanya ontologi. Satu. Yang kedua nanti ada namanya epistemologi. Yang ketiga ada aksiologi. Dan oke, baik, itu ya yang menjadi topik dan pembahasan kita pada poin yang keempat ini, ya. Aspek-aspek yang melandasi ilmu dan pengetahuan. Yang pertama ontologi. Di kata ontologi berasal dari kata Yunani kuno, ontos being dan logos arti logik. Jadi ontologi adalah teori tentang keberadaan sebagai keberadaan, atau ilmu tentang yang ada. Ontologi diartikan sebagai suatu cabang metafisika yang berhubungan dengan kajian mengenai eksistensi itu sendiri. Ya, ontologi mengkaji sesuai yang ada sepanjang sesuatu itu ada. Jadi ontologi itu ilmu tentang keberadaan sesuatu selama dia masih ada. Nah, itu namanya ontologi. Jadi, ya, seperti Kleber atau Klauber menyebut ontologi sebagai ilmu pertama, yaitu studi tentang yang ada sejauh ada. Studi ini dianggap berlaku untuk semua entitas termasuk Tuhan, ya, dan semua ciptaannya. Oke, baik. Jadi ontologi itu merupakan satu kajian filsafat yang paling kuno dari Yunani. Ya, kajian tersebut membahas keberadaan suatu yang bersifat konkret. Di antara tokohnya adalah Thales, Plato, Aristoteles. Nah, ini mereka mengkaji tentang ontologi. Baik. Misalnya melalui perenungan mereka terhadap air yang ada di mana-mana. Jadi misalkan mereka renungkan, oh, air ini kenapa ada di mana-mana, ya kan? Lalu mereka sampai pada kesimpulan bahwa air itu merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula dari segala sesuatu. Jadi sampai pemikiran mereka, oh, air ini ada di mana-mana. Dilihat di sini ada air, di sana ada, jangan-jangan air ini merupakan sumber daripada keberadaan. Nah, itu katanya. Bahkan air ini sumber dari segala sesuatu ini. Nah, yang paling penting bagi kita sesungguhnya adalah bukan ajarannya itu, bukan masalah air itu sumber keberadaan kita itu atau ada sesuatu itu berasal dari air, bukan itu yang penting. Ya, tetapi yang penting bagi kita adalah yang penting bagi kita adalah untuk mengetahui, ya, inilah di antara bentuk pola pikir di antara kelompok ini. Yang kedua, hubungan ontologi dan filsafat pendidikan. Baik, ini mungkin kita tinggalkan saja. Lalu yang kedua, epistemologi. Yang pertama deontologi, yang kedua epistemologi. Apa yang dikatakan epistemologi? Ya, ini berasal dari kata Yunani episteme dan logos, yang berarti pengetahuan, ya,
tentang teori. Ya, dengan demikian epistemologi ya berarti teori pengetahuan. Ya, kalau tadi kita tahu sesuatu itu ada dari keberadaannya. Ya. Sementara ini epistemologi ini adalah teori pengetahuan. Ya. Jadi epistemologi mengkaji mengenai apa sesungguhnya ilmu dan dari mana sumber ilmu serta bagaimana proses terjadinya. Jadi lebih dalam lagi sebenarnya. Dengan menyederhanakan batasan tersebut, ya bisa kita pahami definisi tersebut dapat diterjemahkan sebagai epistemologi itu memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Nah, ya. Jadi epistemologi ini ya memang berarti teori ya sebenarnya. Ini dari mana, bagaimana, dan seperti apa. Seperti itulah kira-kira. Banyak sebenarnya pendapat para ahli tentang epistemologi ini. Misalkan ada yang mengatakan ini merupakan cabang ilmu filsafat yang mengenengahi masalah-masalah filosofi yang mengitari teori ilmu pengetahuan misalkan. Ada juga yang mengatakan bagian filsafat yang bicarakan tentang pengetahuan, yaitu tentang terjadinya pengetahuan dan kesahihan atau kebenaran pengetahuan. Oke. Baik, kita tinggalkan. Nah itulah pertemuan kita hari ini. Ya, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita bersama. Sekali lagi mohon hidupkan tombol lonceng, di subscribe agar mendapatkan informasi-informasi lain, ya, baik yang berhubungan dengan perkuliahan kita atau mungkin masalah-masalah lain yang berhubungan dengan ilmu agama atau apapun, agar kita sama-sama bisa berkembang, ya. Dan mohon bagikan dan share kepada yang lain. Yakin ini pertemuan kita hari ini. Berbanyak maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.